Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami dari Stikes Maharani, Profesi Nurse, kelompok 3 akan mempersembahkan video promosi kesehatan pada lansia selama pandemi COVID-19 dengan tema pencegahan penularan COVID-19 pada lansia. Simak videonya ya, semoga bermanfaat. Sebelumnya, ayo kita bahas dulu apa itu coronavirus. Novel coronavirus atau biasa yang kita kenal COVID-19 merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab penyakit SARS dan MERS. Gejala yang biasa muncul ketika seseorang terinfeksi COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu, hingga gejala yang paling berat yakni kesulitan bernafas yang berisiko kematian sehingga perlu tindakan medis yang serius. Seseorang dapat tertular dari orang yang terinfeksi COVID-19 dengan 3 cara. Yang pertama, melalui droplets seperti percikan air liur pengidap COVID-19 saat batuk ataupun bersin. Yang kedua, melalui kontak fisik seperti menyentuh tangan dan wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, melalui sentuhan, menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi virus lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan. Siapapun dapat beresiko terinfeksi virus COVID-19, namun ada beberapa cara pencegahan yang dilakukan agar tidak terjangkit virus COVID-19. Pertama, mencuci tangan. Selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala, terutama setelah menyentuh benda-benda di sekitar kita. Kedua, memakai masker. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama di area publik dan transportasi umum. Ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1,5 sampai 2 meter, terutama di ruang tertutup. Ketiga, stay at home. Hanya keluar rumah bila benar-benar perlu ya. Lansia merupakan kelompok orang yang rentan atau beresiko tinggi terinfeksi COVID-19. Di Indonesia sendiri, proporsi angka kematian akibat COVID-19 tertinggi ada pada kelompok lansia yakni sebesar 44%. Hal itu disebabkan karena pada lansia tubuh mengalami penurunan akibat proses menua, sehingga sistem tubuh tidak lagi dapat bekerja seperti saat muda, salah satunya seperti sistem imun atau kekebalan. Inilah yang menjadi alasan kenapa lansia lebih rentan terserang penyakit termasuk COVID-19. Apalagi pada lansia yang memiliki penyakit lain atau penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung maupun paru. Sangat bahaya jika lansia dengan kondisi penyakit kronis tersebut terpapar virus COVID-19 karena akan memperparah penyakit, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Eits, jangan takut, kita bisa mencegah penularan COVID-19 pada lansia dengan menerapkan 4T, 5G, dan 5C. Kita mulai dari 4T. 4T pertama ialah tidak melakukan perjalanan atau bepergian. Cara melindungi lansia dari penularan virus corona adalah dengan tidak melakukan perjalanan atau bepergian sementara waktu. Sebab dalam perjalanan, seseorang akan lebih mudah terpapar virus apalagi jika berada di tengah kerumunan orang. Terlebih jika lansia bepergian dengan transportasi umum
dan menginap di hotel yang tidak terjamin kebersihannya dengan benar, yang bisa meningkatkan risiko terinfeksi virus COVID-19. Kedua, tidak berkunjung ke rumah sakit untuk sementara waktu. Lansia adalah orang yang beresiko lebih besar mengalami masalah kesehatan tertentu. Maka dari itu, mereka rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter. Akan tetapi, di tengah wabah virus corona yang melanda saat ini, sebaiknya tunda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sementara dan hanya pergi ke rumah sakit jika dalam keadaan mendesak saja. Karena kunjungan ke rumah sakit atau klinik dapat memperbesar risiko penularan virus termasuk virus COVID-19. Ketiga, tidak menggunakan pelaratan pribadi yang sama dengan keluarga lainnya. Umumnya, orang tua biasanya akan tinggal satu rumah dengan anak maupun cucu yang masih muda. Oleh karenanya, untuk melindungi lansia dari penularan virus termasuk COVID-19, sebaiknya lansia tidak menggunakan pelaratan pribadi yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya, pelaratan makan, gelas, sendok, garpu, piring, dan botol minum. Pelaratan mandi seperti sikat gigi, handuk, dan gayung. Keempat, tidak menerima kunjungan untuk sementara waktu. Pada situasi seperti ini, lansia juga harus menghindari kunjungan atau menerima tamu baik dari orang lain ataupun keluarga terdekat. Karena bisa jadi orang yang berkunjung ke rumah membawa virus yang berpotensi menyebar pada lansia. Jika mengharuskan untuk menerima tamu atau kunjungan, maka pastikan setiap orang yang berkunjung menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. 5J. J yang pertama, jaga jarak. Selalu menjaga jarak dimanapun lansia berada, baik di rumah ataupun di luar rumah, serta jauhi orang yang sakit atau orang yang memiliki gejala seperti flu. Bahkan anggota keluarga yang memiliki gejala ataupun yang kerap sering bepergian juga harus menjaga jarak dari lansia. Kedua, jaga kebersihan dan kesehatan. Selalu terapkan perilaku bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Pastikan juga lansia tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan seimbang, selalu mengkonsumsi obat dan vitamin. Ketiga, jaga kontak sosial. Jauhi kerumunan, perkumpulan, dan kegiatan sosial seperti arisan, reuni, rekreasi, berbelanja, dan sebagainya. Alih-alih bertemu langsung, manfaatkan teknologi untuk kontak sosial melalui telepon atau video call. Keempat, jaga emosi. Ajak orang tua untuk mengontrol emosi dengan tetap optimis, menghindari stres, dan juga marah pada lansia. Alihkan lansia pada aktivitas yang menyenangkan di rumah. Kelima, jaga spiritual atau ibadah. Studi penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ibadah dapat meningkatkan ketenangan jiwa sehingga lansia tidak mudah stres karena stres dapat menurunkan kekebalan tubuh. 5C. C yang pertama, cukup asupan gizi. Pastikan asupan gizi pada lansia cukup dengan memperhatikan kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, pastikan juga lansia cukup asupan minuman setiap hari. Kedua, cukup aktivitas fisik. Tetap lakukan aktivitas fisik secara rutin di rumah seperti berkebun, menjahit, serta aktivitas lainnya yang cukup untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada lansia. Pastikan pilih aktivitas fisik yang menyenangkan. Ketiga, cukup tidur dan istirahat. Upayakan lansia untuk mendapatkan tidur dan istirahat yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi waktu, lansia disarankan tidur 6-8 jam sehari. Keempat, cukup persediaan. Pastikan semua kebutuhan lansia terpenuhi
selama di rumah untuk menopang aktivitas lansia di rumah selama masa pandemi COVID-19. Kelima, cukup perhatian. Perhatian dari seluruh anggota keluarga merupakan dukungan nyata bagi lansia selama menghadapi masa pandemi. Berikan perhatian, kasih sayang seperti motivasi, semangat, dan bantuan. Dukungan dari anggota keluarga merupakan hal penting agar lansia tetap sehat dan bersedia berdiam di rumah serta menerapkan 5T, 5J, dan 5C. Demikianlah promosi kesehatan dari kami. Terima kasih karena sudah